Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat-sahabatku yang ada di YouTube, mudah-mudahan saya dan para sahabat mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya para sahabat, kali ini saya pribadi mau mengijazahkan kepada sedulurku semua yang melihat video ini, yaitu Asma Brajamusti. Jadi Asma Brajamusti itu ada dua para sahabat ya, yang memakai sarana kayu atau sarana pedang atau sarana kentes dan lain-lain ya. Dan ada juga yang satunya lagi Brajamusti yang tanpa sarana ya para sahabat ya. Oke para sahabat, sebelum kita melakukan yang namanya pengijazahan, alangkah lebih baiknya kita bersolawatan dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oke para sahabat, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan ya, membaca zikir, membaca sholawat setiap hari. Amin amin ya rabbal alamin. Urap kelopo. Oke para sahabat, nah sebelum kita pengijazahan ya, nah, itu saya kasih edukasi dulu, saya kasih pemahaman dulu. Asma Brajamusti itu ada dua para sahabat. Yang pertama, Asma Brajamusti tanpa pakai sarana ya, cuma pakai kepalan tangan. Dan yang kedua, Asma Brajamusti memakai yang namanya sarana kayu atau pedang atau tombak dan lain-lain ya para sahabat. Itu sarana yang dipegang. Yang pertama yang mau saya ijazahkan itu ijazah Asma Brajamusti yang tidak memakai kayu atau memakai sarana. Monggo sedulurku semua, sampean bisa mengikuti Asma ini para sahabat ya. Tangan mengepal begini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza batostum jabbarina. Wa idza batostum jabbarina. Wa idza batostum jabbarina. Tiupkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Asma yang tanpa pakai sarana ya para sahabat ya. Cuma memakai kepalan tangan. Nah, cara lelaku atau riadohnya bagaimana, Kang? Caranya para sahabat, sampai puasa 1 hari 1 malam ya. Diniatkan tirakat untuk nirakati yang namanya Asma Brajamusti ini ya para sahabat ya. Nah, tirakatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nirakati ajian Brajamusti. Sama sebutkan wa idza batostum jabbarina. Nggih. Nah, pertama itu para sahabat, diniatkan untuk nirakati Asma Brajamusti. Dan yang kedua para sahabat, itu mulai dari subuh ya, tidak makan tembus subuh lagi ya. Nah, itu tidak makan. Terus wiritan wa idza batostum jabbarina ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sampai ambil yang namanya mowo ya.
Mowo itu istilahnya bakar api dulu, bakar api. Nah, itu ada mowonya, ada arangnya. Arang yang masih terbakar itu. Saman taruh di atasnya mowo itu atau arang tersebut, baca syahadat 1 kali, sholawat 1 kali, baca itu sambil mengepal ya, sambil mengepal. Baca wa idza batostum jabarina, wa idza batostum jabarina, wa idza batostum jabarina. Itu dibacakan 21 kali para sahabat. Lalu ditiupkan di tangan sini yang mengepal ini. Ini tangan tidak boleh digarkan begini, tidak boleh, dilepas tidak boleh. Lalu ditiupkan, baca 21 kali tadi di atas arang, lalu ditiupkan. Bisa sampean tulis ya di cara prakteknya ini. Nah, selesai itu ini masih mengepal. Nah, itu sudah masuk ajian Brojo Mustinya. Sampean cari pohon pisang atau pohon untuk membadarkan ini, atau untuk menghilangkan asma yang sampean pegang. Jadi sampean tinjukan di pohon pisang atau pohon apalah, ditinjukan, dek, baru sampean garkan begini ya. Nah, itu syaratnya begitu para sahabat. Jadi setiap membaca asma ini, kalau sudah mengepal, itu tidak boleh langsung dilepaskan begini ya. Ketika sampean kepepet, dihadang oleh preman dan lain-lain, sama 1 kali menggenggam begini, baca amalan itu. Nah, kalau meninjukan itu tahan napas para sahabat ya, tahan napas. Nah, itu. Tapi kalau tidak ada yang ditinjukan, itu langsung sampean badarkan di tanah atau di pohon pisang dan lain-lain. Itu begitu caranya para sahabat. Nah, dan yang kedua, ini tak ijazahkan lagi asma Brojo Musti yang memakai sarana ya. Ini ibaratnya pedang atau tongkat ya. Kalau zamannya ninja dulu, zamannya perang-perang dulu, para banser itu memakai yang namanya jalin atau yang namanya cambuk ya. Nah, ini saman hafalkan ini, saman ikutin. Caranya begini para sahabat. Mengepal juga, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa idza batostum jabaruti. Wa idza batostum jabaruti. Wa idza batostum jabaruti. Tiupkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu para sahabat. Ini asma ini cara lelaku ritualnya bagaimana? Sama ya, kayak yang pertama. Jadi saman mengamalkan 2 ajian Brojo Musti ya. Yang pertama memakai benda, dan yang kedua tidak memakai benda. Yang pertama kualik. Yang pertama tidak memakai benda, yang kedua memakai sarana benda. Dan itu asmanya hampir sama tapi beda sedikit. Yang pertama wa idza batostum jabarina. Kalau yang kedua memakai benda, wa idza batostum jabaruti. Nah, itu asma Brojo Musti. Dan nanti adapun pengasahan Brojo Musti itu begini para sahabat. Ketika sampean mengamalkan sore, itu diamalkan setiap selesai sholat maghrib, sholat isya ya, 5 waktu diamalkan 7 kali saja. Nah, ketika mengamalkan itu mengepal begini para sahabat, dibacakan sambil dikompa ini ya, sambil dikompa napas ya. Nah, ini dieratkan ya, dieratkan sambil membaca itu. Wa idza batostum jabaruti, wa idza batostum jabarina, wa idza batostum jabarina, wa idza batostum jabaruti. Itu ditiupkan di telapak tangan ini. Nah, itu para sahabat. Caranya begitu para sahabat. Lalu ditiupkan. Nah, selesai itu baca bibarakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Baca Al-Fatihah. Oke para sahabat, ini mau saya praktekkan caranya mengeluarkan ajian Brojo Musti ya. Ajian Brojo Musti. Nah, ini langsung tak praktekkan.
Ini yang memakai benda. Ketika sampean sudah melakukan ritual tadi, apa yang saya sampaikan, itu sampean pegang benda begini, keadaan olah napas ya, olah napas di kekuatan ditaruh di tangan sini ya. Terus baca asmanya. Wa idza batostum jabaruti, wa idza batostum jabaruti, wa idza batostum jabaruti. Nah, ketika sampai sudah pegang kentes atau pegang tongkat begini, nah ini tidak boleh dilepas, tidak boleh dilepas apabila keadaan genting ya, tidak boleh dilepas. Nah, bolehnya dilepas apabila sudah sampean pukulkan. Nah, kalau mau melepasnya pukulkan di sembarang, di tanah kah, di tanah atau di pohon atau di mana ya, biar asma Brojo Musti ini biar mandi atau biar mujarab, biar mustajab, biar ampuh, biar sepuh ya. Itu setiap zaman mengamalkan itu, kalau sudah menggenggam sesuatu itu harus dipukulkan di tempat lain. Kalau tidak ada musuh dan lawan ya, dipukulkan di tanah atau di pohon pisang dan lain-lain, terserah jenengan. Dan yang kedua, pengolahnya juga sama, walaupun tidak memakai sarana kayu. Itu pegang begini, apabila ada musuh sama sudah genggam begini, wa idza batostum jabaruti jabarina. Pegang begini, wa idza batostum jabarina, wa idza batostum jabarina, wa idza batostum jabarina. Itu tiupkan. Ini tidak boleh yang namanya digarkan atau dibeginikan, tidak boleh. Dibeginikan terus. Sigap. Nah, ketika mau ada lawan mau meninju, baru tahan napas, hentakkan. Jadi tenaga itu dikepalkan di sini. Nah, sudah paham nggih? Insya Allah begitu para sahabat, untuk mengeluarkan ajian Brojo Musti. Dan ajian ini para sahabat hebatnya juga, ini sangat wingit juga. Apabila sampan di perkampungan jin, atau apabila sampan itu di diajak di alam lain atau alamnya lelembut, insya Allah ajian ini untuk memukul jin itu bisa terpental puluhan kilo para sahabat. Ini hebatnya. Nah, terus kalau ada orang yang kesurupan dan lain-lain, sampan bacakan ini tangannya sampan kayak keluar api para sahabat. Tangannya sampan kayak keluar api. Karena kenapa? Efek samping dari ajian Brojo Musti itu. Tapi efek sampingnya yang lainnya, satu, apabila Brojo Musti itu sudah mancing di dalam badannya sampean, tangan ini tidak bisa untuk nandur atau untuk menanam. Karena kenapa? Panas ya, hawanya tangan ini panas. Untuk menanam atau untuk tanam tumbuh-tumbuhan itu biasanya tidak tumbuh. Kalau menanam lombok biasanya langsung keriting, terbakar dan lain-lain. Tidak bisa untuk menanam. Jadi kalau untuk meleburnya, untuk ajian Brojo Musti ini harus setiap malam mandi minimal 7 hari 7 malam ya. 7 hari 7 malam. Nah, itu setiap jam 12 malam saman mandi. Dan hari yang terakhir itu saman mandi di sungai ya. Mandi di sungai, diniatkan bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba mohon mengeluarkan atau menghilangkan ajian Brojo Musti yang ada di dalam badan hamba. Ya Allah, berilah hamba keselamatan. Lalu sampai selulup atau sampai jegur di sungai itu. Insya Allah ajian Brojo Musti itu hilang. Itu cara melebur pribadi para sahabat. Melebur secara pribadi untuk jenengan semua. Itu para sahabat. Mungkin itu saja ijazah dari Kang Gofar. Bagi yang jauh, yang dari Kalimantan, yang dari Sumatera, pengen mengamalkan ajian Brojo Musti ini, insya Allah ya, insya Allah. Kalau kurang paham atau jelas bisa telepon di WA-nya Kang Gofar atau inbox WA-nya Kang Gofar. Insya Allah begitu para sahabat. Oke, jangan lupa para sahabat di like dan di subscribe, di share ya. Bagi yang membutuhkan amalan ini, saya ijazahkan untuk semuanya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan membantu ya ijazah ini. Ini syaratnya dari
dari guru saya ya sanadnya. Oke, sekian dari kami. Bila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.